Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Lampu Lalu Lintas akan mempresentasikan mengenai makalah kami. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Pertinismi Hamidah dengan NIM 2019-31031. Heliani Rosana Daulay dengan NIM 2019-31088. Fiska Nurcikalti Aditya 2019-31262. Amini Dwi Puspitasari dengan NIM 2019-31268. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Rakitan kelas G ini yaitu Pak Muhaimin Hasanuddin, STMKOM. Langsung saja ke bagian yang pertama dari presentasi kali ini. Yang pertama ada tujuan. Yang pertama, menghindari hambatan akibat perbedaan arus jalan, mengurangi kecelakaan akibat perbedaan arus jalan, dan memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan yang melaju dan pejalan kaki. Kemudian ada manfaat lampu lalu lintas. Yang pertama, mendapatkan gerakan lalu lintas yang teratur. Yang kedua, meningkatkan kapasitas lalu lintas pada perempatan jalan. Yang ketiga, mengurangi frekuensi jenis kecelakaan tertentu. Yang keempat, memutuskan arus lalu lintas bagi lewatnya kendaraan darurat atau ambulans pada jembatan gerak. Yang kelima, mengkoordinasikan lalu lintas di bawah kondisi jarak sinyal yang cukup baik, sehingga aliran lalu lintas tetap berjalan menerus pada kecepatan tertentu. Yang keenam, memutuskan arus lalu lintas tinggi agar memungkinkan adanya penyebaran kendaraan lain atau pejalan kaki. Yang ketujuh, mengatur penggunaan jalur lalu lintas. Dan yang kedelapan, mengendalikan pertemuan jalan pada jalan masuk menuju jalan bebas hambatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sertin. Silakan. Pengertian lalu lintas. Alat ini sering disebut APIL, alat pemberi isyarat lalu lintas. Merupakan lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan. APIL juga terdapat di tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross. Lampu ini berguna untuk keamanan dan keselamatan masyarakat, di mana pengguna jalan raya harus memahami isyarat yang diberikan dari lampu ini jika ingin selamat saat berkendara. Kecelakaan sering terjadi akibat tidak mematuhi rambu lalu lintas. Akibat dari kecelakaan sendiri juga sangat fatal, dari luka-luka hingga meninggal dunia. Cara kerja lampu lalu lintas. Yang pertama, berbasis sistem Automatic Traffic Light Control System, ATCS. Sistem inilah yang menentukan berapa lama sebuah lampu hijau menyala. Lama nyala lampu hijau itu didasarkan pada kepadatan kendaraan yang terjadi saat itu. Yang kedua, dilengkapi bantuan kamera berbasis microcontroller. Hasil tangkapan kamera itu nantinya akan diolah oleh komputer. Lalu komputer bakal menghitung berapa persentase kepadatan yang terjadi di jalan raya saat itu. Nantinya komputer akan menentukan berapa lama lampu hijau mesti menyala di suatu jalan raya. Setelah itu, lampu lalu lintas akan mengalami pergantian nyala sesuai dengan waktu yang ditentukan komputer. Dimulai dari lampu hijau, kuning, dan diakhiri oleh lampu merah. Yang selanjutnya adalah metodologi simulator. Di sini kita menggunakan mikroprosesor simulator untuk menggambarkan cara kerja lampu merah. Di dalam mikroprosesor simulator terdapat lambang lampu merah sehingga memudahkan kita mengetahui proses apakah coding kita berhasil atau tidak dan langsung menampilkan proses simulatornya. Di bawah adalah gambarnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Meliani. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian kami ini adalah lampu lalu lintas ini merupakan lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Pada penelitian ini telah berhasil membuat sebuah sistem lampu lalu lintas menggunakan mikroprosesor simulator yang dapat menghindari hambatan akibat adanya perbedaan arus jalan. Dalam penggunaan mikroprosesor simulator, terdapat lambang lampu merah sehingga memudahkan untuk mengetahui proses apakah codingan berhasil atau tidak dan langsung menampilkan simulator prosesnya. Pengujian pada
percobaan lampu lalu lintas yang menggunakan mikroprosesor simulator berhasil ditampilkan, yaitu pada tampilan merah kuning, tampilan merah hijau, dan tampilan sebaliknya. Lampu lalu lintas ini telah dapat memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan yang melaju dan pejalan kaki. Adapun saran dari penelitian ini adalah perlu untuk disampaikan karena ini hanya simulasi, maka perlu ditambahkan sebuah sensor. Rekomendasi kami menggunakan sebuah webcam sehingga tidak hanya mendeteksi keramaian tetapi juga menampilkan keadaan nyata di jalan tersebut. Dan dengan sensor tersebut memungkinkan mikro diprogram untuk mentesting delay waktunya sendiri, jadi tidak dikontrol oleh operator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami presentasi pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, kami akan memperlihatkan terlebih dahulu demo dari aplikasi yang telah kami buat sebelumnya. Kepada rekan saya, Mini, dipersilakan. Oke, berikut tampilan dari demo dari aplikasi yang sudah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang shortcode dan output dari program yang telah kami buat. Untuk kode sendiri, kami menggunakan kode 84 itu untuk merah hijau, 88 untuk merah kuning, 50 untuk kuning merah, 30 untuk hijau merah, dan 50 untuk kuning merah. Perpindahan pada program ini berdasarkan lamanya durasi keluarnya nilai 01, sehingga untuk perpindahannya sendiri itu lumayan tidak terlalu dibatasi dengan waktu karena hanya berpatokan pada 0 dan 1. Berikut saya akan mendemokan program ya. Di samping sini ada tampilan dari tabel bagaimana program itu bekerja dengan tampilan heksadesimal untuk memudahkan kita. Di sini ada gambar dari bagaimana lampu lalu lintas itu bekerja. Cara logikanya, kenapa di sini ada 2? Karena ketika di persimpangan, setiap sisi harus bekerja sama untuk mengatur jalannya lampu lalu lintas, di mana satu sisi harus menahan dan satu sisi bisa membiarkan kendaraan berjalan. Makanya ketika di demo ini kita memberikan gambaran 2 lampu lalu lintas. Di sini ketika warna merah, maka di sebelah kiri, maka di sisi kanannya akan berjalan menuju kuning dan hijau, sehingga di sisi kanan di sisi kanan jalan raya akan berjalan, dan begitu sebaliknya. Sekian demo yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.